Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat datang di Data Edu Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembagian pada perpangkatan. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, klik like dan subscribe bagi yang belum, agar saya tambah semangat bikin video pembelajaran matematika lainnya, dan channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Tidak lupa juga aktifkan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Data Edu Channel. Silahkan share ke media sosial lainnya, Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian. Dan bila ada pertanyaan dari kalian seputar pembahasan matematika di video ini, silahkan klik pada kolom komentar di bawah. Pembagian pada perpangkatan. Mari kita amati tabel berikut ini. Jika ada bentuk perpangkatan 3 pangkat 9 per 3 pangkat 4, maka kita nyatakan dulu dalam bentuk perkalian berulang seperti ini. Kemudian kita lihat di sini, bagian pembilang yang telah sama dengan bagian penyebut bisa kita saling bagi. Di sini ada 3 kali 3 kali 3 kali 3. Begitu pula dengan penyebutnya, kita bagi masing-masing sehingga menghasilkan 1 dan menyisakan yang ada pada kotak merah, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. Kemudian contoh kedua, ada negatif 2 pangkat 5 per negatif 2 pangkat 3. Ubah dulu ke bentuk perkalian berulang seperti ini. Kemudian, lihat lagi bagian pembilang dan penyebut yang sama. Lihat, ada negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 yang sama. Ada di pembilang dan juga di penyebut. Kita bagi masing-masing sehingga menghasilkan 1 dan menyisakan negatif 2 kali negatif 2. Kita ubah ke bentuk perpangkatan menjadi negatif 2 pangkat 2. Di sini, negatif 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Kenapa jadi positif? Karena di sini pangkatnya genap, maka akan menghasilkan bilangan yang positif. Sekarang perhatikan kolom pertama dan kolom ketiga dari tabel di atas. Apa yang bisa kita simpulkan? Di sini ada 3 pangkat 9 per 3 pangkat 4, hasilnya adalah 3 pangkat 5. Kemudian negatif 2 pangkat 5 per negatif 2 pangkat 3, hasilnya adalah negatif 2 pangkat 2. Dari sini kita bisa tentukan bahwa coba sederhanakan operasi pembagian pada perpangkatan basis A berikut. Jika ada A pangkat M per A pangkat N, maka kita bisa menghasilkan A pangkat M kurang N. Dan ini berlaku jika basis kedua pembilang dan penyebut itu sama. Oke, ini adalah aturan umum dalam pembagian pada perpangkatan basis A. Selanjutnya, perpangkatan pada pecahan. Mari kita amati tabel berikut ini. Jika ada 2 per 5 pangkat 3, ubah dulu ke bentuk perkalian berulang menjadi 2 per 5 kali 2 per 5 kali 2 per 5. Jika pembilangnya disatukan dan penyebutnya juga disatukan, maka kita bisa mengubahnya ke bentuk perpangkatan masing-masing menjadi 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Nah, misalnya lagi ada negatif 2 per 5 pangkat 3. Kita ubah dulu ke bentuk perkalian berulang menjadi negatif 2 per 5 kali negatif 2 per 5 kali negatif 2 per 5. Kemudian dikalikan, karena ini ada 3 buah negatif, ganjil kan ya, maka hasilnya juga negatif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif 2 kali 2 kali 2 per 5 kali 5 kali 5. Bisa diubah ke bentuk perpangkatan menjadi negatif 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Kenapa negatif? Karena pangkatnya ganjil. Oke, sekarang coba kalian perhatikan kolom pertama dan kolom ketiga dari tabel di atas. Apa yang bisa disimpulkan? Lihat di sini, 2 per 5 pangkat 3 hasilnya adalah
2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Sedangkan negatif 2 per 5 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Maka, jika kita coba sederhanakan operasi perpangkatan pada pecahan berikut, A per B pangkat M, hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Ini adalah aturan umum pada perpangkatan pecahan. Ya. Contoh soal. Contoh soal pertama tentang pembagian pada perpangkatan. 9 pangkat 4 per 9 pangkat 3. Jika kita mengikuti rumus aturan umum pembagian pada perpangkatan, kita tinggal mengurangkan pangkat dari basis 9, yaitu 4 kurang 3. Kita sederhanakan menjadi 9 pangkat 1. Hasilnya adalah 9. Kita boleh menuliskan 9 pangkat 1 sebagai 9 saja. Kemudian negatif 4 pangkat 8 per negatif 4 pangkat 5. Sama dengan kita kurangkan pangkatnya, negatif 4 pangkat 8 kurang 5, hasilnya adalah negatif 4 pangkat 3. Maka kita sederhanakan lagi karena ini pangkatnya ganjil dan ini adalah negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Negatif 4 pangkat 3. Kemudian jika ada variabel P pangkat 9 per P pangkat 4, sama juga, kita kurangkan pangkatnya P pangkat 9 kurang 4, hasilnya adalah P pangkat 5. Contoh 2, menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Sederhanakan operasi berikut dalam bentuk perpangkatan. 9 pangkat 4 kali 9 pangkat 6 per 9 pangkat 3. Di sini ada perkalian, maka jumlahkan pangkatnya. 9 pangkat 4 tambah 6 per 9 pangkat 3. 4 tambah 6 sama dengan 10, jadinya 9 pangkat 10 per 9 pangkat 3. Di sini ada pembagian, berarti pangkatnya dikurang. Jadi 9 pangkat 10 kurang 3. Setelah disederhanakan menjadi 9 pangkat 7. Ini adalah bentuk perpangkatannya. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. 2 per 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 7. Pecahan ini kita bisa memecahnya menjadi 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 7. Di sini sama-sama ada perpangkatan basis 3. Kita bisa mengoperasikannya karena dia pembagian, ya. Kenapa tahu pembagian? Karena 3 pangkat 7 di sini sebagai pembilang, sedangkan 3 pangkat 5 ini bisa disebut sebagai penyebut. Jadi, pangkatnya tinggal dikurangkan. 2 pangkat 5 tetap, 3 pangkat 7 kurang 5 dari sini ya. Hasilnya 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Karena kita diminta menghasilkan, maka kita hitung dulu 2 pangkat 5 itu adalah 32, 3 pangkat 2 adalah 9. 32 dikali 9 sama dengan 281. Jadi kalau diminta hasil berarti itu sampai jawaban terakhir. Kalau diminta bentuk perpangkatan, berarti hanya sampai bentuk perpangkatan saja cukup. Paham ya? Selanjutnya, soal cerita membandingkan dua buah volume. Di sini ada dua buah kubus besar dan kubus kecil. Yang besar, panjang rusuknya adalah 9 satuan. Sedangkan yang kecil, panjang rusuknya adalah 3 satuan. Tentukan volume setiap kubus dan bandingkan volume kubus besar terhadap volume kubus kecil dengan panjang rusuk S. Penyelesaiannya, pertama volume kubus besar, yaitu 9 pangkat 3 satuan volume. Kemudian volume kubus kecil, yaitu 3 pangkat 3 satuan volume. Maka perbandingan volume bisa dituliskan sebagai berikut. Volume kubus besar per volume kubus kecil. Volume kubus besar per volume kubus kecil sama dengan 9 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kita ubah supaya dia memiliki basis yang sama. 9 diubah menjadi 3 pangkat 2. Pangkat 3 di luarnya per 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 pangkat 3, maka pangkatnya dikalikan. Ya, ingat pelajaran terdahulu. Jika pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Menjadi 3 pangkat 6 per 3 pangkat 3.
Kemudian di sini ada pembagian pada perpangkatan, maka pangkatnya dikurangkan. 3 pangkat 6 kurang 3 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 3 pangkat 3. Contoh selanjutnya adalah soal cerita perpangkatan. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Penyelesaiannya, jika dalam setengah jam, satu virus membelah diri menjadi 3 virus, berarti dalam 6 jam itu ada berapa kali setengah jam ya? Oh, ternyata dalam 6 jam itu setengah jamnya ada 12 kali. Maka jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam adalah 3 pangkat 12. Bisa dipahami ya? Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah pemahaman mengenai pembelajaran matematika. Sekali lagi, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. See you on the next video. Assalamualaikum.